Salam, salam jumpa bersama dengan Bapak Ibu, kakak adik, semua anak-anak dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami di dalam terang Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat firman yang akan kami renungkan bersama. Kami percaya Engkaulah sumber segala kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman yang menyapa kita saat ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Lukas pasal 14 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Sahabat-sahabat Kristus yang diberkati, tema renungan kita dalam ibadah saat ini yaitu kerendahan hati karena dituntun Roh Kudus. Dalam tradisi Yahudi kuno, ada perintah bagi umat untuk mengadakan sebuah jamuan makan, atau dalam bahasa Ibrani disebut seudat mitzvah, perintah jamuan makan. Umumnya jamuan makan Yahudi ini dibuat untuk sejumlah hal-hal penting. Di antaranya misalnya jamuan makan setelah sunat, jamuan makan saat anak-anak genap membaca Talmud, jamuan makan saat pesta perkawinan, jamuan makan saat penghiburan dan perkabungan, jamuan makan saat perayaan Paskah, dan sejumlah jamuan makan lainnya.
Tetapi ada juga jamuan makan yang dibuat bukan karena perayaan tertentu. Misalnya dalam teks yang baru saja kita baca tadi. Ada Yesus, tokoh penting yang datang di tempat komunitas ini. Lalu kemudian mereka menggelar jamuan makan dan mengundang Yesus untuk makan bersama-sama. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati. Untuk menggelar sebuah jamuan makan, salah satu persiapan yang dilakukan tuan pesta adalah dengan menetapkan siapa tamu yang akan diundang, sungguh menolong tuan pesta untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi kebutuhan tamu-tamu sepanjang pesta digelar, termasuk di dalamnya mempersiapkan tempat duduk untuk mereka. Pengaturan tempat duduk dalam sejumlah jamuan pada tradisi Yahudi kuno bukan hanya tentang kenyamanan duduk, bukan juga hanya tentang kenyamanan berinteraksi saat pesta digelar, tetapi juga tentang simbol yang mencerminkan hierarki sosial atau hierarki keagamaan yang melekat dalam diri seseorang. Sehingga menjadi lumrah jika dalam sebuah jamuan makan ada tempat-tempat duduk khusus yang disiapkan baik bagi tamu-tamu biasa maupun bagi tamu-tamu terhormat. Apalagi dalam teks yang kita baca ini, jamuan makan ini digelar oleh petinggi Farisi. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita ketahui, orang-orang Farisi adalah orang-orang terpandang yang sangat kuat memegang hukum Taurat melampaui hukum kasih. Mereka sering disebut sebagai kelompok yang munafik karena seringkali memamerkan kebaikan, bahkan menganggap diri mereka lebih baik dari kelompok-kelompok yang lain, dan bahkan juga lebih fokus pada hal-hal lahiriah atau penampilan-penampilan luar. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudari, mereka sering mengkultuskan diri mereka sebagai yang paling benar dan dapat dengan mudah menajiskan orang-orang tertentu karena latar belakang yang melekat pada orang-orang lain tersebut. Sehingga saat kita membaca perikop yang kedua, Yesus sebenarnya mengkritik si pemimpin Farisi yang saat itu bertindak sebagai tuan pesta. Yesus melihat yang diundang dalam jamuan itu hanyalah sahabat, keluarga, saudara, tetangga yang selevel atau bahkan lebih tinggi statusnya darinya, yang mungkin besok dapat dengan mudah membalas mengundang dirinya. Yesus melihat ada kelompok yang dengan sengaja dilupakan atau dimarginalkan oleh pimpinan Farisi ini. Padahal sesungguhnya mereka juga ada di dalam komunitas ini. Mungkin kita bertanya, di manakah orang miskin? Di manakah mereka yang berkebutuhan khusus? Di manakah orang lumpuh? Di manakah orang buta? Di mana mereka? Di mana posisi mereka dalam jamuan makan bersama itu? Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, ternyata kesombongan dan keangkuhan kelompok tipe Farisi ini justru telah menghapus mereka dari list atau dari daftar prioritas orang-orang yang mestinya juga ikut diundang. Sebab mereka tidak dapat membalas mengundang pimpinan Farisi ini. Untuk bertahan hidup saja mereka teramat bergantung kepada orang lain, apalagi membalas mengundang si pimpinan Farisi untuk ada di dalam jamuan mereka. Kelompok-kelompok ini masih dilihat sebagai beban yang menurunkan derajat dan nilai diri saat orang-orang ini diundang untuk ada dalam satu jamuan makan bersama. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati, dalam kehidupan bergereja kita bisa merefleksikan bagian ini. Kecenderungan ini juga masih menjadi salah satu ancaman yang mengikis persekutuan kita. Gereja tidak lagi menjadi gereja yang inklusi, yang memegang prinsip semua orang berharga
dan tidak boleh ada yang dilupakan di dalam gereja. Gereja justru mulai terjebak dalam berbagai pelayanan-pelayanan yang sangat eksklusif. Padahal kerendahan hati dalam pelayanan memungkinkan gereja untuk terus mencari dan menemukan mereka yang lain yang seringkali terlupakan dan hilang dari persekutuan kita. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, tidaklah heran jika kesenjangan struktur sosial akan terlihat kental dalam jamuan makan di rumah petinggi Farisi ini yang dihadiri oleh Yesus waktu itu. Sebab tentu banyak tamu-tamu penting yang ada di sana, dan kemungkinan tamu-tamu dari kelompok menengah ke bawah akan tereliminasi jika mereka menduduki tempat duduk yang telah dikhususkan itu. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada teks pertama ketika Yesus telah ada di dalam jamuan itu, rupanya Yesus melihat bahwa tamu-tamu yang datang mulai menduduki tempat terhormat itu. Ia lalu menyampaikan perumpamaan ini. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu pergi ke tempat yang paling rendah. Berhadapan dengan orang-orang pada tipe Farisi yang karena kesombongan dan keangkuhan dapat semena-mena memperlakukan seseorang, bahkan seringkali meminta tempat untuk dihormati, meminta tempat untuk ditinggikan, meminta tempat untuk disanjung. Yesus seolah-olah ingin mengatakan, kosongkan tempat itu untuk mereka. Duduklah di tempat di mana orang tidak lagi mempersoalkan siapa yang paling layak ada di tempat ini atau di tempat itu. Duduklah di tempat di mana orang tidak lagi meremehkanmu. Duduklah di tempat di mana setiap orang saling mengakui keberadaan dan perbedaannya. Duduklah di tempat di mana keadilan ditegakkan dan kerendahan hati untuk mengakui keberadaan orang lain dijunjung tinggi. Sebab Tuhan berpihak kepada orang-orang yang demikian. Ia berkata dalam firman-Nya, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini peringatan terhadap orang-orang yang sombong, tetapi sekaligus janji penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang rendah hati. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, sebab kita semua berharga. Kita berharga bukan karena tempat dan posisi kita. Kita berharga bukan karena status sosial kita. Kita berharga bukan juga karena cara pandang orang terhadap kita. Kita berharga karena pada diri kita ada keberhargaan itu. Inilah nilai hidup yang Yesus beri kepada setiap orang sama berharganya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam perumpamaan ini Yesus juga mengingatkan para tamu yang tidak masuk dalam hitungan orang-orang terhormat menurut kacamata orang Farisi. Mari belajar merendahkan diri. Mari belajar menahan diri. Mari belajar menempatkan diri dengan tepat. Sebab kerendahan hati adalah sikap tidak sombong atau angkuh. Sikap menyadari keterbatasan diri sambil terus menghargai perbedaan orang lain, sekalipun di dalam diri kita ada kelebihan atau pencapaian-pencapaian tertentu. Saudaraku, hari ini banyak orang kehilangan kerendahan hati. Banyak orang berubah menjadi sombong dan angkuh. Banyak orang merasa lebih baik dari orang lain karena kelebihan dan pencapaiannya, lalu kemudian mereka saling meremehkan dan meninggalkan. Dunia yang harusnya menjadi tempat jamuan kasih dipraktikkan dalam relasi yang setara, hari ini justru berubah karena kesombongan dan keangkuhan kita. Kita lalu memberi nama, ada tempat yang paling utama,
dan itu tempat bagi mereka yang kuat. Dan ada tempat yang paling rendah, itu tempat bagi mereka yang lemah. Perumpamaan ini mendorong kita untuk merestruktur kembali cara berpikir kita. Bahwa dunia bisa memberi nama apapun tentang tempat dan posisi kita hari ini. Tetapi orang-orang yang memiliki kerendahan hati karena dituntun oleh Roh Kudus dapat belajar menyesuaikan diri. Orang yang rendah hati, sekalipun ia berada di tempat yang paling utama sekalipun, ia dapat duduk sejajar dalam harmoni bersama orang-orang kecil yang berada pada tempat-tempat yang rendah. Begitupun sebaliknya, kerendahan hati memungkinkan orang-orang yang berada pada tempat yang rendah tidak perlu memaksa diri pada keadaan dan situasi, lalu kemudian terjebak dalam kesombongan dan keangkuhan untuk menjadi yang utama dan kemudian berbalik menjadi penindas bagi sesama yang lemah. Orang yang rendah hati tidak demikian. Melalui firman ini kita belajar bahwa Yesus telah melakukan pelayanan yang menembus sekat dan batas. Ia Tuhan yang telah terlebih dahulu memberi teladan kerendahan hati. Ia juga memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Dan salah satu praktik baik yang masih perlu kita perkuat adalah belajarlah untuk terus hidup dalam kerendahan hati. Sebab orang-orang yang rendah hati tidak akan berubah sekalipun posisi dan keadaannya berubah. Orang yang rendah hati selalu tahu bagaimana cara menempatkan diri di tempat yang tepat. Sebab kerendahan hati yang dituntun oleh Roh Kudus selalu pulang kepada kita dengan buah-buah yang manis. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, menutup renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Satu lagi kesempatan Tuhan beri dalam hidup kami untuk memperteguh komitmen kami, agar kami meneladani Engkau sebagai Tuhan yang telah menunjukkan teladan-Mu untuk hidup dalam kerendahan hati. Kami percaya di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami akan terus menguatkan komitmen kami menjadi anak-anak yang hidup dalam kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu kami berdoa. Amin.